Kita ketemu lagi untuk ibadah sekolah minggu. Ya, pasti sungguh semangat ya minggu ini dengan cuaca yang cerah. Bagaimana kelas Matius, Markus, kakak-kakak kelas Lukas, Yohanes? Semangat memuji nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan? Ya, pastinya ya. Oke, sekarang kita mau mulai sekolah minggunya, tapi kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau selalu menyertai kami sampai dengan hari ini. Kami sungguh mengucap syukur. Apabila kami akan beribadah pada pagi hari ini, kiranya Tuhan sertai kami sehingga kami bisa memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Ya. Mari kita memuji nama Tuhan. Kita pujikan Happy ya, happy ye, karena cinta kita semakin mendalam kepada Tuhan. Oke, semuanya bangkit berdiri ya. Kelas Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Yo, semuanya semangat. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita nyatakan cinta kita kepada Tuhan ya. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Sekali lagi ya, penuh semangat ya. Oke. Happy ya, happy ye, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya, adik-adik, tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan ya. Sudah siap semua tentunya? Alkitabnya sudah disiapkan? Ya, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bu Edi. Yuk, kita mempersiapkan firman Tuhan dengan pujian baca kitab suci, doa tiap hari. Karena dengan membaca kitab suci, kita mengerti setiap sabdanya dan kita bisa melakukan dalam kehidupan kita. Doa
Selamat hari Minggu adik-adik kelas Matius, kelas Markus, kakak kelas Lukas, dan kelas Yohanes. Bertemu lagi bersama Bu Edi di ibadah online Sekolah Minggu GKJ Kudus. Adik-adik, hari ini kita masuk di minggu pertama bulan Oktober. Hari ini di gereja kita sedang ada acara, yaitu kita sedang berada di bulan keluarga. Nah, tema kita pada sekolah minggu selama 1 bulan ini juga mengikutinya, yaitu Ku Cinta Keluarga Tuhan. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan belajar menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan. Wah, bagaimana caranya ya? Sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa, duduk yang tenang, tutup mata, lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk kesehatan yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena kami sudah berkesempatan untuk memuji nama-Mu, menyanyi bersama Kak Maria. Sebentar lagi kami akan membaca firman Tuhan dan belajar tentang menjadi anak yang setia. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Amin. Adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Mari Alkitabnya disiapkan. Boleh juga Alkitab yang ada di dalam handphone. Adik-adik yang di kelas kecil boleh duduk dengan tenang dan mendengarkan Bu Edi membaca Alkitab. Tetapi kakak yang berada di kelas 1 sampai dengan kelas Yohanes sudah bisa mencari, membuka Alkitab. Mari membaca bersama-sama. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari kitab Ayub, Perjanjian Lama. Ayub 1 ayat 1 dilanjutkan dengan Ayub 2 ayat 1 sampai 10. Kesalehan Ayub dicoba. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ayub 2 ayat 1 sampai 10. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, "Dari mana engkau?" Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi." Firman Tuhan kepada iblis, "Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia, yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia tetap tekun akan kesalehannya, meskipun engkau telah membujuk aku melawan dia atau mencelakakannya tanpa alasan." Lalu jawab iblis kepada Tuhan, "Kulit ganti kulit. Orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah tulang dan dagingnya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu." Maka firman Tuhan kepada iblis, "Nah, ia dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya." Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Maka berkatalah istrinya kepadanya, "Masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah." Tetapi jawab Ayub kepadanya, "Engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa
dengan bibirnya. Amin. Nah, itu tadi cerita tentang Ayub. Sekarang Bu Edi mau bertanya, adik-adik, teman-teman, adakah yang baru-baru ini menerima hasil PH atau PTS dari sekolahnya? Bagaimana hasilnya? Oh, ada yang baik. Banyak bahkan ya, puji Tuhan. Anak-anak sekolah Minggu GKJ Kudus memang hebat. Nilai ulangannya baik. Kemudian, adakah yang kali ini baru sembuh dari sakit? Sekarang tubuhnya sehat, bisa bernyanyi dengan sukacita? Oh, ada juga. Adakah yang baru-baru ini setelah sekian lama membujuk Bapak Ibu untuk meminta sesuatu dan akhirnya dikabulkan? Wah, tentu kalian yang nilainya bagus, baru sembuh dari sakit, sekarang sehat, mendapat hadiah dari orang tua, tentu sekarang hatinya sedang senang, sedang bahagia. Nah, kalau sedang senang, bahagia, pasti mudah sekali mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu kepada kami. Tetapi bagaimana jika saat ini kita sedang sakit, sudah minum obat beberapa hari, tetapi belum juga sembuh? Atau yang saat ini kita sedang sedih karena ditinggalkan orang yang kita kasihi? Atau jika saat ini kemarin kita mendapatkan nilai-nilai kita tidak seperti yang kita harapkan, padahal kita sudah belajar. Masihkah kita mudah mengucap syukur? Masihkah kita mudah berterima kasih kepada Tuhan? Nah, teman-teman, tadi kita sudah membaca kitab Ayub. Kita belajar tentang tokoh Alkitab yang bernama Ayub. Ayub itu adalah orang yang baik, orang yang jujur, orang yang tidak pernah melakukan kejahatan. Hidupnya benar, takut akan Tuhan. Dan dia diberkati oleh Tuhan kekayaan yang melimpah. Dia punya anak-anak laki-laki dan anak-anak perempuan yang sehat. Lalu datanglah iblis kepada Tuhan. Nah, kepada Tuhan Allah. Dia ngomong sama Tuhan, berbincang-bincang. Tuhan, aku tadi keliling-keliling loh, dan aku melihat ada anakmu yang bernama Ayub. Tuhan ngomong, kenapa dengan Ayub? Ayub itu adalah anakku yang kukasihi. Dia takut akan aku, selalu berbuat benar. Iblis terus bilang begini, apa kamu yakin Tuhan? Apa kamu yakin kalau nanti hartanya kamu ambil, anaknya kamu ambil, dia sedang sakit? Apa Tuhan yakin kalau Ayub masih tetap setia, berbuat benar dan takut kepadamu? Kemudian Tuhan mengizinkan iblis untuk mencobai Ayub. Dan pada suatu hari teman-teman, anak-anak Ayub itu anak-anak yang suka berpesta. Nah, suatu hari saat anak-anak Ayub berkumpul di satu rumah, nah datanglah angin topan sehingga rumahnya itu ambruk. Kemudian matilah semua anak-anak Ayub. Ayub sedih sekali waktu itu. Tetapi Ayub hanya menangis dan memohon kekuatan dari Tuhan. Dari bibirnya dia tidak menyalahkan Tuhan. Wah, iblis bingung. Iblis bingung. Nah, kemudian dia datang lagi kepada Tuhan. Nah, Tuhan bilang begini, nah apa kataku? Ayub itu anakku yang setia. Dia tidak akan meninggalkan aku. Kemudian iblis bilang begini di pasal 2 yang kita baca tadi ya. Tuhan, bagaimana kalau dia sakit sampai hampir mati? Pasti dia akan meninggalkan engkau.
Kemudian Tuhan sekali lagi mengizinkan iblis mencobai Ayub. Kemudian Ayub oleh iblis diberi sakit kulit. Kulitnya itu luka-luka sehingga busuk dan berbau dari kepala sampai dengan kaki, gatal. Saking gatalnya Ayub menggaruknya dengan beling. Beling itu pecahan kaca. Dan dia sebagai simbol kesedihannya dia duduk di tengah-tengah abu. Kemudian di tengah penderitaannya datanglah istrinya. Pak, kamu itu loh, kita sudah hilang loh harta kita. Anak-anak kita sudah mati. Kamu bahkan sakit. Ayo kita mencari pertolongan yang lain itu loh di sana. Kenapa kok kamu hanya mau berdoa kepada Tuhan saja? Kemudian istrinya terus mengajak Ayub meninggalkan Tuhan. Tapi Ayub tetap setia dan bilang kepada istrinya, "Hai kamu, kenapa kamu kok bilang gitu? Masa kita mengucap syukur kepada Tuhan kalau Tuhan beri yang baik saja? Kita harus tetap setia kepada Tuhan walaupun kita juga sedang sedih." Lalu istrinya sebel dan meninggalkan Ayub. Kemudian datanglah sahabat-sahabat dan teman-teman Ayub mendatanginya. Terus dia ngomong ke Ayub, Ayub, kamu itu kenapa ya? Aku kok sedih sekali ya lihat kamu. Kamu tuh loh sekarang sudah miskin, anakmu mati, istrimu pergi. Kok kamu tetap kayak gini? Kamu tuh salah apa toh kepada Tuhan? Teman-temannya pun mulai berkata demikian, teman-teman. Tetapi Ayub tetap setia kepada Tuhan. Dan dia bilang ke teman-temannya, ini bukan salah Tuhan. Ini memang waktunya Tuhan memberikan pencobaan kepadaku. Dan aku akan tetap setia. Nah, adik-adik, pada akhir cerita adik-adik bisa membaca sendiri nanti di Kitab Ayub. Nah, itu ceritanya sungguh menarik dan sungguh baik bagi kita. Akhirnya keadaan Ayub dipulihkan. Dia sehat kembali, harta bendanya dikembalikan. Bahkan dia juga punya anak laki-laki dan perempuan yang juga cantik dan ganteng-ganteng. Dan dia beroleh juga umur yang panjang. Sehingga dia bisa menikmati berkat-berkat Tuhan bersama anak cucunya. Nah, adik-adik, dari cerita Ayub tadi memberi kita kekuatan, teladan. Kalau apapun keadaan kita sekarang ini, ada yang sedang senang, bergembira, ada yang sedang sedih, bingung, tetaplah setia kepada Tuhan. Bagaimana caranya? 1. Jadikanlah Tuhan sebagai tempat curhatmu, curahan hati, tempat bercerita. Yang sedang galau, sedang sedih, ambillah waktu masuk kamar, berdoa, bercerita kepada Tuhan. Kemudian rajinlah membaca Alkitab sebagai mengingatkan kita apa yang harus kita lakukan dan tidak boleh kita lakukan. Dan tetaplah berbuat yang baik. Pakailah mulutmu untuk tidak mengutuk Tuhan, menyalahkan Tuhan, tetapi bersyukur kepada Tuhan. Teruslah berbuat jujur, suka berbagi. Jujur bisa macam-macam ya, tidak hanya menipu, berbohong, tapi juga sekarang yang masih bersekolah online. Nanti kalau ulangan tidak ada bapak ibu guru yang melihat, kamu tetap berlaku jujur. Nah, anak-anak, yakinlah kalau kita tetap setia kepada Tuhan, maka apa yang menimpa kita atau apa yang sedang kita rasakan, yang kita sedang sedih, kita pasti dipulihkan. Hidup kita pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Amin. Nah, adik-adik, Bu Edi punya pengumuman nih.
Besok mulai hari Minggu tanggal 10 Oktober 2021 kita mau ada kebaktian onsite atau sekolah minggu tatap muka. Hore, setelah setahun lebih kita tidak pergi ke gereja. Minggu depan yuk kita berbakti kepada Tuhan sekolah minggu di gereja. Nah, adik-adik nanti akan dikirimkan link Google Form yang berisi surat izin dan pendaftaran untuk adik-adik bersekolah minggu besok tanggal 10. Minta orang tuamu untuk mengisi ya. Nah, tetapi ada batasnya adik-adik. Yang berkesempatan untuk sekolah minggu di gereja hanya adik-adik yang sudah tidak perlu lagi pendampingan dari orang tua, yaitu adik-adik yang mulai sudah bersekolah kelas 1, berarti kelas Markus, Lukas, dan kelas Yohanes. Jangan lupa ya, tanggal 10 Oktober minggu depan kita akan bersekolah minggu di gereja. Bu Edi dan Bapak Ibu guru lainnya menunggu kamu loh. Yuk bersekolah minggu di gereja. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, bercerita tentang Ayub yang memberi teladan kepada kami untuk kami selalu hidup setia. Mulut kami selalu setia memuji Tuhan, tidak menyalahkan Tuhan dengan kondisi dan keadaan yang sedang terjadi pada kehidupan kami. Kuatkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak-Mu yang setia, anak-anak-Mu yang takut akan Engkau. Kami juga berdoa untuk teman-teman kami Tuhan yang saat ini mungkin sedang sedih, sedang sakit. Tuhan pulihkan keadaannya, Tuhan tilik sehingga teman-teman kami boleh kembali sehat, kembali bersukacita, dan besok hari Minggu depan kami boleh beribadah sekolah minggu di gereja. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan doa kesalahan, dosa dan kesalahan kami, kiranya Tuhan berkenan mengampuninya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bu Edi ya. Firman Tuhan sungguh memberkati kita semua. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Kita bisa memberikan persembahan lewat transfer Bank Mandiri atau dititipkan di gereja atau diberikan lewat guru-guru sekolah minggu di dekat kalian. Ya, kita tutup ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, Engkau menyertai ibadah sekolah minggu pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Kami sungguh mengucap syukur karena Engkau telah memberikan firman kepada kami. Kiranya firman-Mu dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa buat teman-teman kami apabila ada yang sakit, kiranya Tuhan sembuhkan, dan kiranya Tuhan juga menolong setiap aktivitas kami. Walaupun kami berada di rumah dan kegiatan di rumah, kiranya Tuhan selalu menolong kami, memberikan kami kesehatan dan memberikan kami sukacita. Kami mengucap syukur ya Bapa untuk setiap berkat-berkat dan kasih yang Tuhan berikan. Ampuni akan setiap dosa dan pelanggaran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya. Walaupun ibadah berakhir, kita akan tetap bertemu besok hari Minggu lagi ya. Ya, jangan lupa kita ketemu lagi besok hari Minggu ya, dengan semangat yang baru. Ya, kita sekarang akan pujikan Ku Cinta Keluarga Tuhan. Yuk, bangkit berdiri ya. Kita pujikan pujian ini. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, semua saling mengasihi, betapa senang ku menjadi
ya.